Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Masih bersama Poppy dan juga Ustadz Dedi Sanjaya. Nah pemirsa, hari ini ada suasana yang berbeda ya Ustadz kita. Karena kita sekarang sedang berada di Hotel Aston Tanjung Pinang, kilometer 11 Jalan Adi Sucipto Tanjung Pinang. Nah pemirsa, hari ini seperti biasa selama lebih kurang 30 menit ke depan Poppy dan Ude akan menemani Anda sambil menunggu waktu berbuka. Nah Ustadz, hari ini tema apa nih yang mau kita bahas? Kita coba mengupas urgensi pendidikan agama terhadap keluarga. Wow, ya. Luar biasa sekali nih Ustadz. Ini sangat berguna nih bagi orang-orang yang mungkin akan berkeluarga, yang mulai untuk membangun kehidupan berumah tangga. Nah, ketika kita memutuskan untuk berkeluarga, membina rumah tangga, satu hal terpenting ialah pengetahuan agama sebagai pondasi. Karena dengan paham perihal agama, maka insya Allah cita-cita untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah itu akan tercapai ya Ustadz ya? Benar sekali Poppy. Apalagi kelak saat memiliki anak nih pemirsa. Keluarga merupakan salah satu hal yang pertama dan utama bagi anak dalam menerima pendidikan dan juga pembinaan. Penerapan pendidikan keluarga sejak dini terhadap anak itu memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Benar ya Ustadz ya? Benar sekali. Nah, ya. Jadi pemirsa, seperti apa kira-kira urgensi pendidikan agama dalam berkeluarga itu sendiri? Nah langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Dedi Sanjaya untuk menyampaikan ceramahnya mengenai urgensi pendidikan agama dalam keluarga. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Poppy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah wal mawaddah warahmah fi qulubil mu'minin bitilawatil Qur'anil Karim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Poppy dan seluruh pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berdoa kepada Allah semoga setiap rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjadi satu kebaikan yang Allah tulis melalui malaikatnya di catatan-catatan kebaikan yang kita milikin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Taala, Poppy di studio kita berbicara tentang urgensi pendidikan agama terhadap keluarga. Artinya ketika kita berbicara tentang pendidikan, lalu ada kata-kata keluarga, ini dua hal yang sangat-sangat urgen, dua hal yang sangat-sangat penting yang harus diterapkan, dilaksanakan oleh pasangan suami istri, baik terhadap diri masing-masing maupun terhadap anak-anaknya. Yang pertama, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang pendidikan agama di dalam kehidupan berumah tangga, maka yang terpenting adalah selektif dalam memilih pasangan. Ini yang pertama. Selektif dalam memilih pasangan. Ingat, jodoh, sebaik-baik jodoh adalah jodoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jodoh yang mengikuti hawa nafsu kita. Sekarang terbalik, kita lihat saat ini banyak kalangan milenial yang dia menentukan jodohnya sendiri, bukan Allah yang menentukan jodoh, tapi dirinya sendiri menentukan jodoh. Pacaran sekian tahun, ya, kenalan lalu dekat, lalu pacaran, punya hubungan,
belum tentu pilihan yang kita pilih sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan belum tentu pilihan kita itu yang terbaik menurut Allah. Tapi tentu dan pasti pilihan Allah pasti terbaik untuk kita. Artinya ikuti skema yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya dalam menentukan jodoh. Memilih calon suami yang dilihat apanya? Keimanannya dulu, ketakwaannya dulu, bukan pekerjaannya, Popi. Kebanyakan kita ketika punya anak wanita, punya anak perempuan, akan menikah, yang kita tanya dulu adalah, nak, calon suami engkau kerja di mana? Yang ditanya adalah pekerjaannya dulu. Padahal Nabi mengajarkan kita, yang ditanya apa dulu? Keimanannya dulu nih. Agamanya dulu ditanya. Keyakinannya dulu ditanya. Ketakwaannya dulu ditanya. Kenapa? Kelak seorang suami akan menjadi imam di dalam rumah tangganya. Seorang suami akan menjadi pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu juga ketika kita memilih calon istri, maka konsep agama yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang ditanya, yang dilihat pertama kali adalah anjamaliha. Jamal artinya cantik. Yang dimaksud cantik di sini bukan wajah, karena kecantikan wajah adalah kecantikan relativitas. Orang yang putih belum tentu cantik menurut orang lain, tapi menurut pasangannya pasti dia yang paling cantik. Li jamaliha, kecantikan di sini artinya adalah akhlakuha, kecantikan akhlak. Banyak orang yang menikah dengan seorang wanita, tapi akhlaknya kurang bagus. Tutur katanya kurang baik, perilaku attitude-nya kurang baik, akhlaknya kurang baik. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita yang pertama, lihat akhlaknya, baru lihat agamanya, lihat nasabnya, keturunannya. Kalau bahasa kita, bibit, bebet, bobot. Dilihat, itu dulu yang diperiksa. Ketika semuanya sudah matching, baru diadakan ta'aruf. Jadi Popi, pendidikan agama yang pertama kali harus kita terapkan sebelum pernikahan adalah ta'aruf dulu. Ta'aruf ini bukan pacaran. Kalau kita tanya apakah dalam Islam boleh berpacaran? Boleh, tapi setelah pernikahan. Kalau setelah pernikahan mau pegang tangan, mau rangkulan, mau saling berpelukan, silakan, agama nggak ngelarang. Tapi sebelum ijab qabul, stop. Ya. Ada pendidikan sebelum pernikahan dan ada pendidikan setelah pernikahan. At-tarbiyah qabla zuwat wa tarbiyah badal zuwat. Pendidikan sebelum nikah, pendidikan sesudah nikah. Ta'aruf, saling kenal. Saya kenal dengan Popi, kita saling ta'aruf. Lalu tingkat yang kedua adalah dalam pendidikan keagamaan sebelum menikah disebut dengan tafahum. Tafahum itu artinya saling memahamin. Kenapa? Ketika sepasang insan yang akan disatukan dalam ikatan ijab dan qabul tidak saling memahami antara satu dengan yang lainnya, maka yang terjadi adalah perpecahan-perpecahan, pertengkaran-pertengkaran yang endingnya adalah perceraian. Jadi dibutuhkan tafahum. Oh iya, calon suami saya kalau makan maunya 3 piring nih. Oh iya, istri saya kalau tidur dia suka buat peta-peta di bantal. Seperti itu. Jadi pahamin dulu. Yang dipahamin bukan kelebihan. Karena kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan tidak akan pernah menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Yang sering menjadi perselisihan dan munculnya perpecahan, pertengkaran di dalam kehidupan berumah tangga adalah karena ketidakpahaman atas kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Tafahum artinya memahami kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Yang ketiga baru pernikahan. Nah, ketika pernikahan kita masuk di dalam at-tarbiyah ba'da zuwat, artinya pendidikan setelah menikah. Pendidikan setelah menikah, seorang suami wajib bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya bagi istrinya. Ya. Seorang suami menuntun istrinya di dalam kebaikan. Seorang suami memberikan contoh uswah hasanah bagi istrinya. Tutur katanya yang baik, tutur katanya yang lemah lembut. Jangan ketika pacaran, ketika ta'aruf kenal lembutnya luar biasa. Ketika nikah aslinya terbongkar, ya, kasar, suka mukul. Ingat, pemirsa Tanya Pinang TV, antum yang laki-laki, pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, haram hukumnya untuk melakukan kekerasan di dalam rumah tangga.
Nabi nggak pernah memukul istri, Nabi nggak pernah menyakitin istri. Nabi selalu berkata dengan istrinya dengan kata-kata yang baik, lemah lembut. Humaira, istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Karena Aisyah memang wajahnya putih kemerah-merahan. Beda dengan orang Indonesia, wajah putih, tangan hitam. Ya, tapi istri Nabi, pemirsa Tanjung Pinang TV, wajahnya memang putih kemerah-merahan. Nabi memanggil Umairah, beda nih. Wahai istriku Umairah yang pipinya kemerah-merahan, baru saya tempeleng. Beda ya. Jadi antum jangan pernah melakukan kekerasan terhadap rumah tangga. Begitu juga dengan istri, Popi. Pengabdian seorang istri yang terbaik adalah kepada suaminya. Kenapa? Surga istri ada pada suami. Walaupun suami itu mungkin kasar, walaupun suami itu mungkin pelit nih, walaupun mungkin suami itu tidak sesuai dengan harapan. Ketika kenal baiknya luar biasa, ketika nikah baru nampak kelihatan hal-hal yang tidak baik, tapi tetap kita berbakti kepada suami. Kenapa? Surga kita ada pada suami. Mohon maaf, Popi, sekarang ini pemirsa Tanjung Pinang TV, yang duluan masuk surga bukan ibu-ibu. Ya, bukan ibu-ibu, tapi yang duluan masuk surga siapa? Yang punya laundry. Malaikat nanya, engkau itu suamimu? Betul. Yang nyuci baju suamimu siapa? Laundry. Yang nyetrika baju suami engkau siapa? Laundry duluan masuk surga. Ya, jadi kasihan para ibu. Untuk itu pemirsa Tanjung Pinang TV, jangan sia-siakan apa kata Nabi, istri yang mencuci pakaian suaminya, maka tangannya akan menyelamatkan keluarganya dari api neraka masuk ke dalam surga. Belum lagi pendidikan agama terhadap anak, ya Popi, nanti kita bahas Popi, insyaallah. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV dan juga Ustadz Dedi, mari kita sejenak untuk beristirahat, dan kita setelah jeda iklan nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan berikutnya, karena pembahasan mengenai rumah tangga ini sangat relevan menarik, sekali dengan kehidupan kita, sangat menarik dan dinanti-nantikan oleh penonton setia Tanjung Pinang TV tentunya nih Ustadz. Benar sekali. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.